Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Aldialfian, saya dari kelas 11 3. Saya ingin mempresentasikan tugas geografi saya, yaitu proses seisme. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang berasal dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen. Proses terjadinya seisme. Seisme terjadi karena lempeng-lempeng kerak bumi bergerak perlahan saling bergesekan, menekan, dan mendesak bebatuan. Akibatnya, tekanan bertambah besar. Jika tekanannya bertambah besar, bebatuan di bawah tanah akan pecah dan terangkat. Pelepasan tekanan ini merambatkan getaran yang menyebabkan gempa bumi. Setiap tahun terjadi sekitar 11 juta gempa bumi dan 34 ribunya tergolong kuat. Beberapa gempa terbesar di dunia terjadi karena proses subduksi. Dalam proses ini, terjadi tumbukan antara dua lempeng dengan salah satu lempeng kerak bumi terdorong ke bawah lempeng yang lain. Lempeng samudera di laut menumbuk lempeng benua yang lebih tipis di darat. Lempeng samudera yang jatuh dan bergesekan dengan lempeng di atasnya melelehkan kedua bagian lempeng. Tumbukan menghasilkan gunung api dan menyebabkan gempa bumi. Jenis seisme berdasarkan faktor dan penyebabnya. Yang pertama, gempa bumi runtuhan atau fall earthquake. Gempa bumi runtuhan terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Radius getarannya tidak begitu luas dan tidak begitu terasa di tempat jauh. Yang kedua, gempa bumi vulkanik atau volcanic earthquake. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat adanya aktivitas gunung api. Getaran gempa vulkanik lebih terasa jika dibandingkan getaran gempa runtuhan. Getarannya terasa di daerah yang lebih luas. Gempa bumi tektonik atau tectonic earthquake. Gempa bumi tektonik terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan sebarannya meliputi daerah sangat luas. Salah satu contoh seperti gempa bumi yang terjadi di bumi Nangro Aceh Darussalam. Berdasarkan kedalaman hipocentrum. Gempa dangkal memiliki kedalaman hipocentrum kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah memiliki kedalaman hipocentrum antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa dalam memiliki kedalaman hipocentrum antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam yaitu 700 km. Berdasarkan jarak gempa, gempa sangat jauh terjadi pada epicentrum lebih dari 10.000 km. Gempa jauh terjadi pada epicentrum sekitar 10.000 km. Gempa lokal terjadi pada epicentrum kurang dari 10.000 km. Berdasarkan lokasi gempa, gempa daratan merupakan gempa yang epicentrumnya berada di daratan dan memiliki peluang tsunami kecil. Gempa laut, gempa yang epicentrumnya berada di lautan dan memiliki potensi untuk terjadinya tsunami. Berdasarkan epicentrum, gempa sentral adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk titik. Contohnya gempa vulkanik dan gempa rutinan. Gempa linier adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Contohnya gempa tektonik. Ini skala intensitas gempa. Berikut adalah skala gempa menurut Richter. 0 sampai 1,9 magnitudo, keterangannya tidak ada, rata-rata per tahun 700.000, klasifikasi umumnya guncangan kecil. 2 sampai 2,9 magnitudo, keterangannya tidak ada, rata-rata per tahunnya 300.000, klasifikasi umumnya guncangan kecil. 3 sampai 3,9, keterangannya kecil, rata-rata per tahunnya 40.000, klasifikasi umumnya gempa keras. 4 sampai 4,9 magnitudo, keterangannya ringan, rata-rata per tahunnya 6.200, klasifikasi umumnya gempa merusak. 5,5,9 magnitudo, keterangannya ringan, rata-rata per tahunnya 800, klasifikasi umumnya gempa destruktif. 6 sampai 6,9 magnitudo, keterangannya kuat, rata-rata per tahun 120, klasifikasi umumnya gempa destruktif.
7-7,9 magnitudo, keterangannya besar, rata-rata per tahunnya 18, klasifikasi umumnya gempa besar, 8-8,9, keterangannya dahsyat, rata-rata per tahun 1 dalam 10-20 tahun, klasifikasi umumnya bencana nasional. Dampak dari seisme. Yang satu, kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, korban meninggal. Yang ketiga, rusaknya fasilitas umum. Yang keempat, banyak bangunan yang runtuh. Yang kelima, gempa bumi yang besar bisa menyebabkan tsunami jika berada di daerah pesisir pantai. 6. Tanah retak dan jalan putus. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang tidak tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.